Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angela Rindasari Yulistia Putri, analis pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2020 Kementerian ATR BPN. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas ketiga saya, yaitu penerapan salah satu nilai dasar PNS Aneka dalam pelayanan pertanahan. Nilai yang saya ambil adalah nilai N atau nasionalisme. Saya akan menjelaskan tentang satu pengertian secara singkat dan dua adalah contoh penerapan. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, kesamaan wilayah, kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat merasakan adanya kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri. Ini adalah bagian dari nasionalisme, di mana ASN yang memiliki nasionalisme harus bisa mengimplementasikan 5 nilai dasar yang ada pada Pancasila, serta merefleksikan diri sesuai dengan peran dan fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga ASN mampu merealisasikan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Berikutnya adalah contoh penerapan nilai nasionalisme. Yang pertama adalah nilai ketuhanan pada sila pertama. Saya mengambil indikator dari 45 butir nilai Pancasila, yaitu salah satunya mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila direfleksikan dengan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan pelayanan pertanahan dengan memperhatikan waktu beribadah, misalnya memberikan waktu jam istirahat untuk sholat. Selanjutnya adalah sila kedua. Saya mengambil indikator mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan golongan. Apabila direfleksikan pada fungsi dan peran ASN, yaitu contoh penerapannya adalah memberikan pelayanan pertanahan secara profesional dan terpercaya sesuai dengan standar pelayanan atau peraturan yang telah ditetapkan tanpa membedakan suku, ras, atau golongan pemohon. Contohnya adalah saat kami melakukan survei izin lokasi, kami tidak memandang latar atau status suku, ras, golongan pemohon. Semua kami perlakukan secara sama. Selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Saya mengambil indikator mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Ketika direfleksikan dengan fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka contoh penerapan dalam pelayanan pertanahan adalah menggunakan produk-produk Indonesia dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Misalnya saja, kita bisa menggunakan batik khas Indonesia pada hari Kamis dan juga hari-hari penting lainnya. Ini adalah contoh ketika kami menggunakan batik saat melakukan rapat koordinasi program reforma agraria di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya adalah sila keempat, di mana saya mengambil indikator mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Apabila direfleksikan pada fungsi dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka contoh penerapan dalam pelayanan pertanahan adalah berpartisipasi aktif dalam rapat atau forum. Contohnya saja rapat izin lokasi atau izin perubahan penggunaan tanah dan menyetujui hasil rapat sebagai keputusan bersama. Ini adalah salah satu contoh gambar ketika saya mengikuti rapat untuk bertukar pendapat dan informasi dan menyetujui hasil rapat tersebut. Selanjutnya adalah sila kelima dengan nilai keadilan, yaitu saya mengambil indikator mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Apabila direfleksikan pada fungsi dan peran ASN, maka contoh dari penerapan dalam pelayanan pertanahan adalah memberikan pelayanan pertanahan secara adil kepada setiap pemohon sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Hal ini maksudnya kami tidak membeda-bedakan antar pemohon, namun semua mendapat perlakuan yang sama. Berikut adalah bagian alur dari pembuatan pertimbangan teknis pertanahan dalam sistem OSS sebagai wujud implementasi UU CK. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.